Hop FPP mode solo drop. Oh iya, gue lupa ini FPP ya. FPP. Wow, kita FPP. bakal melihat FPP. Gue kangen banget sebenarnya nge-cast turni-turni FPP tuh. Kita pernah sih FPP, cuma bukan di PUBG Mobile ya Mas ya? Betul, bukan di PUBG Mobile. Dan kita lihat sekarang Jatuhnya bakal polos langsung amat. turun ya. Gue juga pernah nih. Oh dia mau nonton, dia mau lihat tim orang lain, dropnya di mana? Gue pernah kayak tadi Flo, turun cuma gayanya kayak nggak turun. Warnanya sama. Warnanya sama semua men. Dan ada banyak tim yang udah mulai, bukan tim, ada banyak player yang turunnya di tempat-tempat terpisah banget. 64 orang akan bertanding memperebutkan udah hadiah fight yang di lumayan. bootcamp Lihat, kali bootcamp ini. banyak banget fight yang udah mulai terjadi. Bahkan kali ini tuh Easy langsung ditumbangkan begitu aja. Jacket mendapatkan satu, Jaxi juga ke pick off. Oh my god, ini bakal menjadi bombardir untuk semua player yang bermain. Ada kill counter gak sih? Kill counter, oh counter kill gitu ya. Lo habis nge-kill orang tiba-tiba di-kill sama kill yang lain. counter dihitung, siapa sekarang yang lagi mimpin killnya gak ada ya? Gak ada, kayaknya asetnya belum dipersiapkan. Tapi 4 sepertinya bakal orang. siap. Wadaw, lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bahkan Zuxi udah dipulangin karena lobby. Zulhak juga menyusul. Oh my god, sisa 56. Ini cepet banget untuk show match-nya. Betul, kita bakal lihat kali ini sudah ada 9 orang di belakang karena lobby. Omega juga sudah nyusul dan beberapa player bermain di ujung-ujung, di kubu-kubu derita. Termasuk Rocky kali ini dengan QBZ. Dia bakal bermain dengan sangat aman di pojok-pojokan map kali ini. Cukup berdekatan dengan Audrey dari tim Nara. Lu tau gak yang jadi PR tuh sebenarnya siapa lagi? Wah, tapi bakal ada buy one antara Liquid dan juga Ray 2000. Mereka di arah kompor yang sama, hiraukan semua orang yang sudah dipulangkan karena sekarang ada 1v1 situation. Ya, pindah. What? Kenapa kameranya pindah? Tadi sedang seru banget padahal. Tapi kita bakal kali ini dari tim-tim yang turun di Paradise cukup rame ya kali ini ya. Dan hanya menyisakan berapa player? Dikit lagi player ini. Dan Potato pun dibakar oleh Nerpeko kali ini dipulangkan ke arah lobby. Ini udah berapa orang pulang? Banyak banget ya? Cepet banget. 14 orang. Udah 14 orang dipulangin ke arah Ya lobby. gue bilang apa? Di awal-awal berapa yang hilang? Setengah. Setengahnya bakal hilang. Ini Udah mau setengah. pemusnahan ekosistem dengan cepat ya. Musnah semua tuh di bawah. Musnah semuanya. Tapi apa kabar antara Ray 2000 dan juga Liquid tadi? Gue belum ngelihat adanya kill feed yang muncul di sebelah kiri. Apa nih? Oh, belum ya. Oh, belum ya. Belum. Oh, ini step udah mulai kedengeran. Bakal 1v1 atas dan bawah lompat. Sinon kalah Eagle Shoot dengan jaket. Dan Ray 2000 dipulangkan oleh Liquid. Dan menang 1v1-nya adalah Liquid dari tim NFT. Tapi Nerpeko bakal ngintip ke arah Lizard. Ini seru ini FPP. Nggak ada intip-intipan ngerespion-spionan. Nggak ada, karena nggak bisa bermain TPP sama sekali. Mereka mau nggak mau kalau mau ngintip harus ngebuka badan. Itu yang kenapa yang gue bilang gue lebih seru ngeliat FPP-nya. Karena FPP lu kalau mau ngepick lu harus buka badan, harus pala nongol. Nggak mungkin bisa mainin angle-nya dengan ngintip-ngintip sesuai dengan mata. Sama-sama ngelihat. Ya, sama-sama ngelihat, harus saling bertatap-tatapan. Lemparan bom, mulai dikokang. Setahu gue kalau di FPP nggak bisa mainin mata buat lempar bom. Iya nggak bisa, jadi lo mau nggak mau harus lempar KP. Mencium granat dari Toms. 45, berarti sudah 19 orang pulang ke arah lobby. Ya, udah mau setengah nih, Mas. Udah mau setengah seperti prediksi lo, bahkan Blue Zone aja belum mau gerak. Blue Zone aja masih males buat gerak. Masih mager dia. Masih baru mager. bangun kan, lagi nunggu-nunggu waktu untuk kerja. Ini ibarat Blue Zone nih, dia baru keluar dari selimutnya terus bilang, oh grand final udah mau mulai ya. Ini apa sih? Oh Fun Master aja lah dulu. Masih mager Blue Zone ya. Kasih mereka perang dulu lah, masa gue buru-buru datang katanya. Dan Ramones sudah dapetin 1 kill sih, lumayan lah buat modal mengejar $1.000 kan. Tapi gue rasa ya nggak ada namanya rotasi sih kayak ginian. Ini mah perang ya perang. Ini malah gue bisa bilang hold position lebih bagus dibandingkan lu langsung rotasi. Karena banyak banget player-player yang langsung numpuk dalam satu area kayak bootcamp, Painan. Bahkan di camp Alpha, camp Bravo tadi ada 2 orang. Bahkan scrappingan rumah-rumah kecil juga banget. Banyak yang isi juga. Ini lootingnya kali berapa ya? Karena semua orang punya senjata dan emang harusnya kali 2 sih. Iya, setahu kali 2 sih. Karena wajib banget sih punya senjata. Nggak seru banget ya lu main solo match nggak punya senjata apa-apa. Tapi kita bakal lihat ini dari No Mercy bakal dipulangkan ke arah lobby. Sudah 24 player dipulangkan ke arah lobby dan Lizard punya angle yang cukup enak nembak ke arah Nerpeko kali ini. Dia udah ngedenger stepnya kah? Karena angle-nya udah menuju ke arah jendela. Wih, langsung ada spray dari Lizard. Hampir mendapatkan 1 Peko. Langsung bermain dengan pintunya. Wah, no helm, no armor nih. Ini penting, lihat. Ini pentingnya pintu. Lu bisa mancing orang juga, lu bisa buka tutup juga dan tutup angle shoot dari luar. Down lagi dari Lizard belum menemukan Nerpeko yang lompat-lompat di antara pintu dan juga jendela. Tapi ini seru FPP nih. Nggak ada namanya lu cuma cacing gaming, ngintip-ngintip. Lu cacing gaming malah mati, Pak.
Harus main cepat kita. Ini juga spray udah jarak dekat dan Alvirlo dia memilih senjata yang mempunyai fire speed cukup kencang. Lemparan bom akan dilempar lewat jendela. Kali kita bakal lihat apakah Deathmosh bakal kena lemparan bom maut dari seorang Alvirlo. Awas, Mosh. Hampir kena dikit ya? Enggak kena. Tadi darahnya emang udah merah. Alvirlo-nya bakal nge-flank ke sebelah kiri. Tapi dari arah kiri tadi gue nggak dengar ada bunyi tembakan juga. Sudah saling melakukan rotasi kanan dan kiri. Kali ini Deathmosh berada di sebelah kanan. Alvirlo masih mencari angle di mana Deathmosh berada. 1v1 kali ini di balik batu. Sudah mulai terlihatkah bakal dilempar granat berikutnya. Alvirlo dalam ancang-ancang melempar granat dan tidak memberikan damage yang menuju ke arah Deathmosh. Tapi kita bakal lihat dari seorang Liquid bakal dipulangkan ke arah lobby bersama dengan Gas Smith kali ini. Tinggal 37 masih live. Langsung ke kikis dengan sangat cepat ya. Tapi strategi paling efektif sebenarnya gimana Flo? Apakah lo bakal pakai kayak senjata-senjata SMG yang punya fire speed kencang, Uzi, terus Vector juga, atau lo mendingan kayak senjata-senjata assault yang seperti M4? Apa ya kalau kita main solo ya nggak ada yang bagus jelek sih. Semua tergantung aim kita. Tapi baik lagi ya, emang tembakan harus menyesuaikan dengan gameplay. Kalau emang maunya main aman ya pakainya tembak-tembakan jarak jauh. Gila, godek-godeknya kanan kiri sih dari tadi gue ngeliatnya greget banget. Wah, dia keluar! What? Alvirlo gak sadarkah dia? Nggak sadar dia. Dia harus healing dulu sih, dia nggak boleh panik sekarang, dia harus healing terlebih dahulu. Gila nih 1v1 yang lama banget antara Armor Deathmosh. level 3 gimana Iya, kalah. gokil banget sih. Tapi kayaknya masih sama-sama melakukan pick kecil di sini. Ya, Alvirlo bocor lagi kali ini, bertukar posisi kebocorannya. Deathmosh bakal nge-push, dia tahu cukup low untuk Alvirlo-nya, 20 peluru dalam klipnya dan spray jarak dekat. Deathmosh berhasil memenangkan fight. Floral bakal dilempar granat menuju ke dalam rumah, dia bakal keluar lagi, flank ke sebelah kiri. Zabrol ada spray jarak dekat, tapi Floral yang berhasil memenangkan fight. Iya, kita bakal lihat kali ini tinggal 34 dia dapat supply dia. M4 sama Rambo. Emang Rambo itu ya? Rambo, dia bawa Rambo lagi. Dia bawa Rambo. Oh, ini berarti bisa diubah ya modenya, mode view dari observer ya? Bisa TPP, bisa FPP ya? Feeling good. Tas. Kita tunggu kan. Wah, ini dia nih. Masuk itu yang gue tungguin ketika nyanyi kayak gitu. Terus lo ada sambutan tas. Itu wajib ya? Bukan wajiban. Karena Wilson gak bisa ngasih ke backupan tas kayak gitu. Wilson apa? Wilson tuh udah kayak jokes old gitu. Old jokes gitu. Ya, jokes bapak-bapak. Ya kayak tadi tiba-tiba lagi nongkrong, lagi makan. Jangan boleh. Bentar, itu biarkan Wilson yang nge-bridging. Dan kali ini Roses cukup dekat dengan Nick. Masih bersembunyi di balik batu juga. Granat bakal di setup, masak terlebih dahulu. Lempar menuju ke arah Roses, red zone buatan. Tapi Flippy sudah dipulangkan ke arah lobby. Sementara Reynaldri mendapatkan poin tambahan. Spectrum mulai terdengar. Dan kali ini Free Fire yang cukup menegangkan. Nick berhasil memenangkan fight-nya. Roses langsung dipulangkan ke arah lobby. Wah, manyus ini dapetin M249, dapat juga tas level 3, helm level 3 juga, armor level 3 meskipun sudah kekikis sedikit armornya. Nggak apa-apa, bocor-bocor dikit. Tapi ini malah ngebuka suara untuk tim-tim lain juga. Nick harusnya udah mulai melihat ada spray jarak dekat dan wow, Nick mendapatkan 2 kill. 5 kill Bahkan sudah 5 kill dia kumpulkan. Wah, Nick sih kayaknya lagi leading deh Nick. Iya, harusnya. Karena sejauh ini kita belum ngelihat posisi kill terbanyaknya di siapa. Nah, ini seru FPP nih, nggak ada kita punya info terlalu lebih banyak. Ini enak banget mainnya dan Toms pun sudah mengumpulkan 2 kill kali ini di antara player-player di daerah Paradise. Yes, dan kali ini Toms bakal turun ke arah bawah. Lihat pas, ada zona Rocky pertama di belum sebelah menutup. kiri, zona pertama aja belum menutup tapi tinggal 27 player. Habis semuanya langsung. Wah, bahkan di bootcamp masih panas. Oh, AK versus AK nih, Flo. Iya, ini AK versus AK. Harusnya udah mulai kedengeran kalau ada yang keluar. Tapi Floral punya angle ke arah bootcamp. Dan kita bakal lihat one-on-one dengan RPK dan juga satu orang Lizard yang udah lumayan sekar. Tapi dari luar ada yang nembak juga ke arah Lizard. Jadi harus berhati-hati. Ini bukan AK-AK nih, AK sama Beryl. Beryl ya. Wah, kena! Wah, gila. Langsung mati itu. Timing spraynya bagus banget dari seorang Lizard. Padahal Peko udah pre-fire duluan ke arah jendela tadi. Tapi pas Peko maju, ketembak. Nah itu dia, FPP-nya tuh serunya gitu. Seru banget anjir, sumpah. Dan Floral angle enak banget ya. Iya, Floral pinter buat cari posisi ya. Dia nyarinya di luar bootcamp, jadi buat orang yang terlambat keluar dari bootcamp, itu bisa langsung di-braided sama dia. Langsung bertemu ya? Langsung bertemu juga. Masih ada 2 pemain di arah bootcampnya. Ada kalau nggak salah Ziken sama Lizard tadi. Udah mulai kelihatan. Ketahuan. Angle-nya dia bakal ngelihat atau enggak. Itu kayaknya dari Lizard kayaknya nggak tahu deh kalau ada orang. Zekin, dia udah ngintip ke arah Floral. Cuma belum ada tembakan. Wah, what a nice shot, headshot. Tapi 3 kali, tak. Dan tadi peluru kedua kalau nggak salah kenanya. 2 peluru ya? Iya, 2 peluru. Peluru ketiga hanya untuk memastikan. Tapi ternyata 1 peluru sudah cukup untuk ngebuat Lizard-nya tumbang. Nah ini dia nih, ketika seorang pengen ngintip keluar,
badannya juga pasti keluar. Nunduk, mainin matanya kan. Tapi mau nggak mau FPP harus bener-bener ngebuka badan banget sih. Bahkan dari Zekin dia nggak tahu posisinya floral di mana. Floral. Susah banget sih namanya. Floral. Floral, ya floral. Floral. Oh dia udah ngelihat satu harusnya tadi. Lihat sih. Harusnya dia ngeliat Si Zekin Floral tadi. udah tahu ada Zekin. Karena ini kepain nongol Iya, berapa kali. floralnya tahu tapi Zekinnya nggak tahu ada floral Betul, di karena atas. dia nggak nge-scout. Floral. Hah? Susah banget namanya. Floral. Ntar suruh ganti nama ya? Janganlah. Oh, jangan. Itu nama udah bagus. Oh lihat, ini Jaden bakal di backstep kayaknya. Gue ngeliat ada pergerakan Fajar dari arah perbukitan Gudang 3. 23 lagi. 23 lagi. Cukup cepat men. Bahkan ini masih zona yang kedua. Kalau kita harus menunggu lama, ini bakal menjadi match yang lama banget. Dan ini karena ini FPP dan individu, tidak ada tim-timan di sini. Semua bunuh-bunuhan. Semuanya bunuh-bunuh dan semuanya bisa ngebunuh. Itu nggak langsung keluar dari zona mereka. Mereka masih bertahan di zona nyaman. Lihat Jaden Karena mengambil takut Gudang mereka. 3, Boboho mengambil di scraping area dekat-dekat bootcamp. Sementara Zekin masih bertahan di arah bootcamp. Dan ada tadi siapa? Floral yang berada di arah perbukitan juga, tapi dia punya compound. Beda sama anggota victim tadi. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim-tim yang bertanding ya. Atau player yang bertanding tepatnya. Mereka masih bermain dengan cukup aman dan lemparan bom dari KZ pun mulai menghujani seorang Oki Ozora. Tapi kayaknya sedikit jauh jaraknya. Kalau di FPP kayak gini bisa mainin tosnya nggak? Low toss, high toss. Iya, low tosnya. Bisa kayaknya. Bisa Low kok, toss, nggak ngaruh, high toss ya. nggak ngaruh. Oh nggak ngaruh ya? Tetap bisa dimainin kan? Kayak low toss terus dia melambung pas Iya. ke high tossnya? Bisa itu. Oke, berarti feeling good juga. Sementara KZ belum mengumpulkan kill sama sekali. Cukup dekat di sana. Foxa juga terjebak. Oh, Ada ketahuan ya? Spavel, ada Fajar ditembak dari arah mana, dia bingung yang nembak di mana. Dia harus healing dulu, dia cuma punya satu pohon kecil yang bisa dipakai untuk hiding spot sementara doang. Oh, dia berusaha untuk ngebuka angle-nya ke arah Iya. Foxa. Udah mulai kelihatan free shot Oh, dan nice Foxa. banget. What? Dia menang. Dia kalah pick loh tadi. Dia kalah pick. Tapi menang nembaknya. Iya, kontrol aimnya bener-bener rapi banget untuk seorang Foxa. Dia nggak punya healing lagi. Foxa nggak punya healing, dia nggak punya first aid, dia nggak punya medkit, bahkan bandage pun nggak punya. Iya, itu dia bagus banget Dan sih. ini bukan TDM yang tiba-tiba darah lu bisa keisi sendiri. Nggak ada. Harus Nggak healing. ada, lu harus ada item healing. Oke, dan kita bakal kali ini juga pergerakan tim yang lagi bermain. Kita bakal dari Ozora juga masih bertahan. Dengan KZ juga ada Ken dan juga Floral kali ini. Tapi Ozora masih mencari posisi dan Itu pintu kebuka ketutup sih. tutup tadi kan. Apa dia masukin granatnya cuma buat ngancurin pintunya doang? Wah, tapi drone kelihatan clean pick ke arah kanan. EXI dapetin satu lagi, 3 kill untuk EXI. Iya. Lumayan banyak kan 3 kill, itu lumayan banget. Tapi tadi ada yang 5. Si Aduh, gue juga lupa lagi tadi yang 5 siapa. Error. Iya, karena ini terlalu banyak fight yang terjadi juga. Iya. Short term memory gue udah mulai Penuh aktif. ya, udah penuh. Ya, memory gue udah full. Ini kayaknya gue harus butuh memori eksternal sih. Ini memori gue 32 GB udah maksimum nih. Udah maksimum ya. Udah maksimum banget buat nyimpen semua aset data yang tadi dikasih di briefing. Kita bakal dari seorang XC juga bakal maju pelan-pelan. Tapi head to head yang kita cari jadi udah pada tumbang semua. Luxi udah mulai tumbang, terus Iya. kayak Ray 2000 udah mulai tumbang juga. Oh, pintunya nggak ada ya? Ya, pintunya udah mulai hancur. Tadi kan ada granat yang dilempar. Buat ngeledakin pintunya. Ya, mungkin emang buat ngeledakin pintu. Wow, cukup banyak tim yang berdekatan. Ini Nick harusnya bakal ketemuan sama Hitman. Iya, Nick harusnya bakal ketemuan sama Hitman. Ya, ini bakal ketemuan dan Nick zona masih pun ngepron, Nick masih ngepron. Surprise Hitman. Oh, Nick Ada yang 5. cacing kali ini, 6 Nick. sekarang Nick-nya. 6 point kill. Cacing gaming is real, father. Nah, ini dia enaknya punya Gilisut di FPP. Susah banget kelihatannya. Iya. Sebenarnya riskan juga sih. Buat orang yang pakai gilisut dan dia menjadi cacing itu juga susah. Karena angle kontrolnya nggak terlalu banyak kayak TPP. Betul, cacing gamingnya susah gitu kan. Iya. Tapi balik lagi dia juga susah kelihatan sama orang lain. Nggak Betul. segampang TPP. Kan TPP kita lompat-lompat, area visionnya gede banget. Dan beda banget ketika tadi 64 orang semuanya turun sama udah tinggal 20, temponya jadi ngelambat semuanya. Betul, dan setiap gerakan tuh berhati-hati karena 64 berada di titik yang berbeda-beda semua. Jadi mereka perlu berhati-hati, jangan sampai salah langkah. Dan lu nggak punya kesempatan. Sekali lo kena pala, ya udah itu langsung back to lobby lo. Dan Ozora sepertinya tahu Oh, nih dia udah KZ di tahu, mana. Dia iya. udah mulai ngintip ke angle-nya KZ. Betul, bahkan ini udah ngelock banget ke arah broken wall. Kalau misalkan Casey jongkok terus dia ngambil sisi broken wall, harusnya udah mulai kelihatan dan bisa di
Tembak, ini dia udah mulai bangun. Udah mulai bangun, bakal ngeliat atau enggak. Palanya udah mulai kelihatan, shoulder pick dan... Tapi cukup bocor men, helmnya 50% hilang. Betul banget, dan hanya menyisakan 19 yang masih live kali ini. Dan zonanya baru mencapai zona ketiga, jadi tempo bakal sedikit lambat. Tapi untungnya, zona ketiga bakal menutup. Jadi semua player harus bergerak kembali. Dan kita ada beberapa player masih meng-hold juga ujung-ujung zona. Hence, masih ngintip mencari posisi lawan-lawan mereka. Ini jadi PR loh buat si Datmos-nya naik karena pinggiran safe zone-nya udah dijagain sama Hands. Dan nahan step itu susah banget di sini. Bahkan Ryzen dia baru mendapatkan 1 poin kill aja. Jadi kalau FPP jadi bisa sombongin ya. Sombong skin senjata ya. Iya, kelihatan jelas ya. Jadi kelihatan tapi skinnya apa. skin baju nggak kelihatan. Ya, skin baju nggak kelihatan. Oh iya, ini buat teman-teman yang kemarin nanya, maksudnya kostum itu apakah jersey player ketika bermain itu enggak, tapi skin. Nih, skin in game kayak gini ini adalah baju untuk PMPL, khusus untuk PMPL. Jadi semua player yang bermain itu bakal dikasih redeem code untuk ngeklaim bajunya, dan bajunya terbatas. Makanya ada beberapa tim yang nggak dapet jatah baju PMPL-nya, mereka harus menggunakan kostum berwarna hitam biasa. Atau bertemanya sama gitu, polos pokoknya kan. Iya, harus polos. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga lah. Makanya disediakan kostum di in-game untuk semua tim dan player yang bermain di PMPL. Seragam jadinya. Seragam, uniform. Uniform, betul. Iya, sama aja Pak. Seragam lu jadi bahasa Inggrisnya uniform. Biar keren aja. Bahasa Jawanya? Bahasa Jawanya kelambi. Baju. Jadi, kunci sukses adalah? Kunci sukses adalah, ini dia. Ngepron adalah kuncinya. Cacing gaming ya? Cacing gaming berbahaya adalah kuncinya. Ini baru terpakai strategi yang dibilang sama Sansku ya. Iya. Apa dia bilang ngepron adalah kunci ya? Oh, rebahan adalah kunci. Rebahan adalah kunci. Tapi emang rebahan adalah kunci. sebenarnya cacing gaming itu bahaya pas. Iya. Karena kalau lu maju dan nggak ketahuan ya, kan cuma ada bunyi-bunyi gesek-gesek rumput doang. Itu berbahaya banget. Gue kira lo mau ngasih jokes yang di ini anjir. Oh enggak. Yang di SBC waktu itu. Dan dapetin satu lagi. tertumbang juga Hands. Padahal ngejagain si Hands loh. Tapi Datmos yang bisa ngepick Hands duluan. Dan Zora diambil juga sama Ken. Itu dia pas. The power of FPP di low ground. Yep. Low ground lawan high ground itu imbang. Dan menurut gue kayak bahaya low ground. Karena lu punya angle lebih gede. Kepala nongol dikit tuh di high ground. Hilang tuh. Iya, makanya kalau di FPP lower ground yang lebih diunggulkan. Tapi kalau TPP high ground yang lebih diunggulkan. Karena kelihatan gerakannya. Karena bakal kelihatan pergerakannya dari atas. Dan lihat di ujung zona mulai terjadi penumpukan individu-individu lagi berperang. Ada XC, ada Warung, dan juga ada Nick. 3 orang berdekatan sekali dan zona pun kebanting ke arah tengah circle. Gue bisa bilang ini menguntungkan buat Nick sih. Dia punya Gilisut, dia punya M249 juga. Ini legit banget kalau misalkan ada 2 orang yang lewat. Wah, EXE kayaknya bakal kelihatan sama Warung. Dijepit kayaknya sandwich. Ya, tapi Nick yang bakal menyambut kedatangan dari kedua pemain ini. Oh, XC sepertinya tahu ada Nick di sini. No. EXE melihat Nick terlebih dahulu. Dan Kedua dia bakal orang berlari. yang pernah satu tim kali ini bertemu. Oh iya? Yes, EXE dan juga Nick. Benar juga. Dan Gilisutnya diambil alih. Gila, ini Gilisut jadi sengketa banget. Udah diperebutkan, udah 2 kali pindah tangan ini Gilisut. Dari siapa aja? Kan tadi pertama bukan si Nick duluan. Roses. Ya. Jadi Nick menang, terus Nick ngambil Gilisutnya, sekarang diambil alih lagi. Tapi harusnya harganya udah mulai turun sih, karena ini tangan kedua. Iya, udah turun harga ya? Udah turun harga. Waduh, Foxo dia berenang cuy. Ada Ken di kanan, ada Ryzen di kiri. Mau pilih angle yang mana untuk seorang Ingat, ini Foxo? bukan TPP, jadi nggak ketahuan. Jadi nggak bakal ketahuan. Ini menurut gue ya, kalau main FPP kayak gini, yang menjadi kuncinya itu adalah headset. Tapi baik lagi Pas, ketika main FPP, komunikasi menjadi lebih tajam. Karena lu harus ngomong, vision lu ada apa aja. Ini dia stepnya udah mulai kedengaran. Surprise dari Ryzen. Happy birthday ke arah Foxe. 15 lagi yang bertahan kali ini. Sebelum kita melihat siapa yang bakal mendapatkan WWCD yang nggak berpoin pertama kali ini. Betul, ini apaan tuh? Apa tuh? Nggak tahu, gue juga kaget. Kita hiraukan bunyi itu tadi, dan sekarang kita bakal fokus ke arah Warung. Dia harus nahan blue zone sedikit. Tadi harusnya EXE-nya udah mulai kelihatan sih. Karena EXE habis ngambil Nick. Dan ternyata EXE di pick terlebih dahulu. Ada Floral yang sudah mulai menunggu. 2 kill sudah dia kumpulkan. Scope 6 M4. 14 peluru belum sisa 16 dan belum di reload. Oh, akhirnya reload. Sudah reload akhirnya, tapi kita bakal spray down juga dari seorang Warung. Hampir mendapatkan seorang EXC yang udah lumayan sekarat. Tapi EXC akankah dia pernah dengan Flora kembali? Karena Flora udah aman. Warung belum, jadi Warung bakal di lock. Ini boosting bener-bener dibutuhin banget sih Flo. Untuk mempercepat movementnya mereka juga. Smoke setup terlebih Oh, dahulu. EXC mati akhirnya. Ya, akhirnya kelihatan yang ngambil si Floralnya. Ada Tapi bagi. harusnya Floral jadi punya informasi kalau misalkan di Blue Zone masih ada orang lain lagi. Betul, harusnya dia tahu ada Warung. Tapi dia nggak tahu itu siapa ya. Dia cuma Betul. tahu ada orang yang nembak dari arah Blue Zone. Dan kayaknya itu bakal lihat dari Warung. Floral dia bakal ke atas. Naik ke high ground nggak ketahuan dari kanan. Warung nggak tahu.
Dan Ryzen dapetin Ken juga. Itu tadi kalau nggak salah mereka dalam satu garis lurus loh. Ken, Foxe dan juga si Ryzen. Tapi dua-duanya di pick duluan. Ryzen yang memenangkan area pertarungan tadi di pinggir tebing. Suava paling enak sih, dia tinggal nunggu dalam zona dan pergerakan dari Floral Oh dan ini juga dia, Waru, Deathmosh. Floral bakal ketemuan juga. Bandits terlebih dahulu, dia punya medkit loh. Aman dia, aman banget. Dia punya medkit. Pinter banget pancingannya untuk ngeluarin tembakan dari Deathmosh. Floral bakal melakukan flanking, sudah mulai ketahuan rotasi ke arah mana. Free Flanking lawan fire flanking. sedikit, betul. Dan ini adalah Uzi. Dan Si yang mana ada Milik Deathmosh Kitty. kali. Tapi kita apakah Deathmosh bakal disamperin lagi karena dia cukup sekarang, dia perlu maju. Dan ketembak oleh seorang Warung dari jarak jauh. Warung juga gak punya apa-apa, dia bakal mati. Kalau dia tidak masuk dalam zona, terus berlari dan dia bakal mati sama zona sih menurut gua. Betul, dan itu blind spot yang gak diketahuin juga sama Floral. Tiba-tiba ada Warung dari sebelah kiri menusuk pertahanannya dan Renalre terkena tapping. 1 damage peluru masuk dari Luxi Oh, tadi mati dan juga. what? Ryzen. Ryzen yang mendapatkan Renalre. Marat Deluxi. Iya. Bi, ngapain diambil Bi? Itu kan mereka kejar-kejaran juga kan? Iya. Zuxi, Luxi sama Ryzen. Jaden kali ini masih bertahan juga di daerah bootcamp Gudang 3. Melihat pergerakan orang-orang sekitar dia. 8 lagi yang masih live. Ya, ini tinggal 8 orang lagi dan ini circle kelima. Untuk Sunhawk ini masih menjadi lingkaran yang lumayan besar. Tapi 8 lagi live. Jadi mungkin tempo bakal sedikit lambat. Tapi kita bakal Luxi bakal berani juga sama seorang Jersey yang bertahan. Tapi dia bakal berlari tanpa mendapatkan seorang Luxi. Betul, dia harus maksa masuk juga dan Luxi juga harus masuk sebenarnya. Betul, seperti Jersey nggak tahu posisi Luxi persis di mana. Tapi dia harus maju dikit lagi. Menuju ke arah zona kali ini. Betul, dan Luxi masih bersembunyi di balik batu juga. Wah, ini dia bakal adu petasan antara Jaden dan juga Ryzen. Saling melempar granat. Wow, umpan lambung granat tadi menuju ke arah Jaden. Tidak memberikan damage sama sekali, bakal 1v1. Kepala sudah mulai kelihatan, spray jarak dekat dan Ryzen. Yang kalah kali dan Jaden emang tiap pasti lebih enak sih. Dan kita Yap. bakal dari Boboho juga bakal men-take down seorang Zekin. 5 lagi yang tersisa di pas. Dan Rocky Ini bakal kayak sedikit bakal terjepit. kemakan sama Blue Zone deh. Iya, Dia bakal kemakan sama Dia Blue bakal Zone. mati Mak. Ya, dan kali ini sebenarnya kalau gua jadi Rocky, mendingan gua mati sama Zona daripada killnya harus diambil sama Swavel. Better itu Swavel. Ya, dia belum dapat kill sama sekali. Nggak mati lagi dia. Dan dia udah open fire, itu bakal ngasih informasi karena Boboho yang ada di belakang dia. Swavel harus bergerak menuju ke Wow! shotgun, oke. Dar. Waduh, Itu kepala enak banget, langsung. men. Itu enak banget. Tanpa kepala, Fast level 2 pun bakal bocor dengan double barrel tadi. Itu kagetnya, Dek. Double barrel apa bilangnya? Kok double barrel sih? Barrel. Iya, bener kan ya? Barrel ya? Double barrel. 2 peluru cuy. Dar, langsung kenok. Meninggoy, Pak. Auto pulang. Oh, ini dia. On one. Jaden dan juga Boboho. Shotgun kah dikeluarkan? Kayaknya untuk shotgun nggak bisa sih. Karena bakal ada Oh, spray Jaden yang commit. Dan sepertinya Jaden yang berhasil mendapatkan winner chicken dinnernya. Tapi